Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin bertanya, kapan Indonesia merdeka? Kapan hari dirgahayu kemerdekaan Indonesia? Untuk anak-anak sekolah, sangat mudah menjawabnya. Sebab di sekolah, mereka mendapatkan pelajaran sejarah. Mereka mengetahui tentang kapan Indonesia merdeka, dan dari penjajahan negara mana saja. Terutama ini didapat dari pelajaran pendidikan sejarah dan perjuangan bangsa. Tapi kalau kita tanya ke anak-anak yang tidak sekolah, ke anak-anak jalanan, ke anak-anak miskin kota yang tidak bernasib mujur sebagaimana anak-anak lainnya yang bisa disekolahkan, kapan Indonesia merdeka? Dulu Indonesia dijajah oleh siapa? Berapa lama? Mereka bisa tahu enggak? Ya, jawabannya mungkin bisa. Mereka tahu. Pertanyaannya kemudian, dari mana mereka tahu? Padahal mereka tidak sekolah. Membaca buku mereka tidak bisa. Mendapat informasi dari orang tua, boro-boro. Orang tuanya sibuk mengais-ngais rezeki untuk sekedar ada yang bisa dimakan. Atau malah orang tuanya sudah tidak ada. Terus, dari mana mereka tahu? Ya, dari perayaan-perayaan ketika memasuki bulan Agustus, dari festival-festival, dari perlombaan-perlombaan, dari pesta-pesta rakyat, dari upacara bendera yang digelar, dari film-film yang bernuansa perjuangan dan kepahlawanan yang diputar di TV-TV. Jadi meski tidak sekolah, dengan sendirinya mereka tahu bulan Agustus adalah bulan perayaan kemerdekaan. Dari drama-drama kolosal yang ditampilkan di panggung-panggung rakyat, mereka jadi tahu Nusantara dulu itu dijajah Belanda dan Jepang. Lewat lomba-lomba yang digelar, mereka jadi tahu dulu kemerdekaan diraih melalui perjuangan, pengorbanan, dan kerjasama. Dari semua acara yang digelar itu muncul nasionalisme, tumbuh kecintaan pada tanah air, bersemi penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang yang telah berkorban. Intinya, jika tidak melalui perayaan hari kemerdekaan itu, dari mana mereka tahu bahwa Nusantara pernah dijajah, bahwa kemerdekaan diraih melalui pengorbanan jiwa dan raga? Oke, yang sekolah bisa mengetahui secara detail lewat pelajaran di sekolah. Mungkin bisa tumbuh nasionalisme tanpa harus ada perayaan HUT 17 Agustus. Karena sudah ada agenda upacara bendera setiap hari Senin dan seterusnya. Tapi tidak semua anak bangsa kita bisa mendapatkan hal yang sama. Nah, hal yang serupa bisa kita terapkan dalam bagaimana kita memandang dan menempatkan perayaan Maulid Nabi. Pada hakikatnya posisinya nyaris sama. Bagi yang santri, bagi mahasiswa UIN atau yang sekolah di lembaga-lembaga pendidikan agama, itu bisa mendapatkan banyak informasi mengenai Nabi Muhammad, mulai dari sejarah sampai rincian sunnah-sunnahnya. Sehingga tanpa ada perayaan Maulid, kecintaan pada Nabi itu telah ada pada mereka. Sebab menjadi santapan ruhani harian mereka mulai dari bangun tidur. Tapi bagi yang bukan santri, yang tidak punya waktu buat pengajian secara rutin, wasilah apa yang harus mereka gunakan yang dengan itu mereka jadi mengenal Nabi Muhammad dan menumbuhkan kecintaan kepadanya? Dari sinilah ulama-ulama dulu secara bijak memanfaatkan momentum bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi untuk lebih banyak berbicara mengenai Nabi Muhammad dan memperkenalkannya secara luas kepada khalayak umum melalui perayaan-perayaan, melalui majelis-majelis, melalui pengajian-pengajian. Lagian ada akar perintahnya dari Al-Quran, yaitu perintah untuk mengagungkan syiar-syiar Allah dan perintah untuk mengingatkan umat kepada hari-hari Allah dan bergembira di hari kelahiran Nabi Muhammad dengan perayaan-perayaan itu bisa menjadi syiar. Yang dengan itu Nabi Muhammad jadi lebih dikenal bukan hanya oleh umat Islam,
bahkan oleh non-muslim. Ketika ada perayaan Maulid misalnya yang digelar secara semarak, orang non-muslim akan bertanya, ada acara apa? Ada acara Maulid Nabi. Apa itu? Perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Dan begitu seterusnya. Dari situ akhirnya mereka cari tahu, tanpa harus menunggu mereka meyakini, tapi setidaknya mereka jadi tahu figur Nabi Muhammad dari orang Islam sendiri. Dari kesemarakan yang mau tidak mau mereka lihat dan dengar. Sebab ditayangkan di TV-TV, digelar di masjid-masjid. Jadi dengan sendirinya informasi mengenai Islam dan Nabi Muhammad tidak sepenuhnya berasal dari stigma negatif yang sengaja diperkenalkan oleh Barat melalui media massa dan film-film yang mereka buat. Jadi perayaan-perayaan Maulid memang bukan buat antum-antum yang sudah mengenal sunnah Nabi dan menjalankannya. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu tidak memerlukannya. Sebab Nabi selalu ada di lisan dan di hati mereka. Mereka tidak perlu diingatkan kapan Nabi lahir, bagaimana sirahnya, bagaimana akhlaknya, apa saja sunnah-sunnahnya. Toh mereka semua sudah tahu itu. Begitu juga tabi'in, begitu juga tabi-tabi'in, begitu juga dengan 4 imam mazhab. Tapi kondisi sekarang berubah. Betapa banyak umat Islam yang sekarang itu telah lalai dari mengenal Nabi mereka. Mengakunya saja mereka beragama Islam. Karena itu mereka butuh diingatkan. Nah, perayaan Maulid Nabi adalah diantara wasilahnya. Garis bawah ini, wasilah. Sebagaimana antum menggelar tabligh akbar, pengajian umum, daurah, itu semua adalah wasilah. Wasilah pengajaran pada umat. Saya tanya, apa Nabi Muhammad dulu pernah menggelar tabligh akbar? Yang itu Nabi Muhammad SAW menamakannya tabligh akbar. Dan dari beberapa hari sebelumnya diumumkan bahwa pada hari itu akan digelar tabligh akbar. Temanya ini, dan yang akan menyampaikan ceramah adalah Nabi Muhammad. Terus kemudian dibubuhi pesan, siapkan donasi terbaik Anda. Pernah Nabi melakukan itu? Tidak pernah kan? Tapi mengapa antum melakukannya? Mengapa untuk pengajian dengan tema Maulid Nabi antum larang dan menyebutnya bid'ah? Sekali lagi, pesantren, pengajian, majelis ta'lim, daurah, majelis maulid, sampai pada kurikulum pelajaran di sekolah dan universitas Islam, itu semua adalah wasilah yang digunakan ulama dan asatid untuk mengajarkan agama ini kepada umat. Ada yang rutin setiap hari, ada yang sekali sepekan, ada yang sekali sebulan, bahkan ada yang sekali setahun. Semua itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Sebab Nabi dalam mengajarkan agama ini kepada sahabat-sahabatnya itu tidak tersistematis sebagaimana sekarang. Tidak pakai kurikulum, tidak pakai klasifikasi akidah, ahkam, dan akhlak. Tidak pakai kitab-kitab khusus. Jadi harusnya kan semua itu termasuk bid'ah. Tapi antum tolak dan bilang itu adalah wasilah. Dalam wasilah tidak ada bid'ah. Oh, itu bukan ibadah. Yang dilarang itu bid'ah dalam ibadah. Kalau masa belajar agama, belajar akidah, belajar fikih itu bukan ibadah. Jadi antum ikut pengajian, ikut majelis taklim, masuk pesantren, kuliah di Universitas Madinah, apa itu bukan ibadah? Kalau ibadah, mengapa caranya tidak mengikuti cara Nabi dulu melakukannya? Mengapa tidak menjiplak 100% cara Nabi dulu mengajarkan agama pada umat Islam di masanya? Mengapa banyak yang antum tambah-tambahkan? Pernah Nabi mengadakan kajian rutin, kajian pekanan, kajian bulanan, yang dengan itu ditentukan waktu dan tempatnya, bahkan sampai durasi waktunya? Pernah. Mengapa antum mengajarkan nahwu sorof yang dulu tidak pernah diajarkan? Mengapa antum mengajarkan pembagian tauhid menjadi 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yang dulu Nabi tidak pernah membaginya? Nah, kalau antum menyebut itu semua adalah cara untuk memudahkan agama ini untuk bisa dipahami, dan dengan itu bukan bid'ah, terus mengapa untuk majelis maulid Nabi antum ngotot menyebutnya bid'ah? Sementara itu juga adalah cara untuk mengingatkan umat pada Nabi Muhammad.
Padahal itu juga adalah wasilah agar umat ini tidak lalai pada sunnah-sunnah Nabi. Kalau antum bilang, dari dulu ada acara maulid Nabi, tapi tetap masih banyak umat Islam yang lalai pada sunnah-sunnah Nabi, masih banyak sunnah-sunnah Nabi ditinggalkan. Lo memangnya dari dulu antum tidak berdakwah atas nama sunnah, atas nama memurnikan tauhid? Apa semua orang sudah ikut pada dakwah antum? Tidak kan? Nabi Nuh berdakwah 900 tahun. Allah melihat prosesnya. Sebelum saya akhiri, satu-satunya ulama masuk istana dan berceramah di hadapan presiden, di hadapan semua menteri, di hadapan jenderal-jenderal dan semua pejabat tinggi istana, mau muslim mau non muslim. Momen di mana di situ Al-Quran dibacakan, salawat dikumandangkan, di mana di situ diceritakan mengenai keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah momen acara peringatan Maulid Nabi. Tidak ada di acara lain. Dan kalau ini antum larang dengan dalil bid'ah, haram, sesat, dan pelakunya jadi ahli neraka, antum telah menjadi penyebab terhalangnya suatu kebaikan dilakukan di dalam istana. Karena itu, wahai para asatid, para ikhwan yang anti maulid, perayaan maulid memang bukan buat antum-antum, bukan buat yang imannya sudah sedemikian kuat dan tebal kayak antum-antum, bukan buat yang telah menjalankan sunnah Nabi sepenuhnya seperti antum-antum, tapi buat kami-kami yang masih banyak lalainya, yang masih butuh momen untuk kemudian duduk bersama mengingat Rasulullah, menumbuhkan kecintaan dan kerinduan pada kanjeng Nabi. Mungkin kalian bilang, bukannya mencintai Nabi itu harusnya setiap hari, bukan setahun sekali. Setiap orang tidak bisa langsung sama dengan levelnya kayak antum, akhi. Karena itu kalian sendiri menggelar pengajian harian, pengajian pekanan, pengajian bulanan, untuk memberi ruang untuk mereka yang tidak bisa hadir setiap hari. Kalian mengadakan pengajian via online untuk yang tidak bisa hadir langsung. Antum videokan sehingga bisa tetap disaksikan kapan saja. Itu semua adalah kreativitas dakwah yang antum lakukan karena memegang prinsip dakwah Rasulullah, permudahlah jangan mempersulit. Nah, kalau semua itu boleh menurut kalian, kok tiba-tiba majelis maulid jadi bid'ah? Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.